Habis itu saya jadi presiden Semen Gresik Preskom. Untungnya tadinya cuma 400 miliar. Dalam 2 tahun kita naikin untungnya 3,2 triliun 8 kali. Caranya sederhana. Waktu saya pertama kali Preskom, saya undang makan direksi sama komisaris Semen Padang, Tonasa, sama Gresik. Saya cuma pidato sebentar. Saya ingin terjadi perbaikan kinerja. Saya kasih waktu 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak ada perbaikan kinerja, pilihannya cuma 2. Saya gunakan semua pengaruh saya buat pecat Bapak Ibu semua di sini. Pada kaget, mau makan malam enak jadi kagak enak Bang. Atau Riza Ramli ngundurin diri. Ngapain ada nama Riza Ramli, nggak ada perubahan. Besoknya kita rapat, mereka tanya gimana caranya Pak? Sederhana, saya minta biaya membuat semen turun $10 per ton. Dia ngangkat tangan, Pak, mohon maaf Pak, nggak bisa. Karena inflasi kan 7% Pak. Ongkos harusnya naik 7%. Bapak minta turun $10 per ton. Gimana caranya? Saya bilang, saya mohon maaf, Bapak Ibu jangan ajarin saya soal inflasi. Dr. Riza Ramli itu ekonom paling top di Indonesia. Sederhana kok, semua pemasok BUMN KKN. Panggil pemasoknya, mau turun nggak kosnya? Kalau nggak ganti pemasok, banyak pemasok yang mau. Yang kedua saya bilang, saya kaget begitu masuk ternyata pabrik kita hanya bekerja 200 hari dalam 1 tahun. Di seluruh dunia pabrik semen bekerja 330 hari per tahun. Biasa orang Indonesia kan pinter cari alasan. Ya, saya minta teman-teman anak muda jangan biasain cari alasan. Nggak bagus itu. Cari solusi. Jadi kasih alasan, Pak nggak mungkin Pak, tambah hari kerja, mesin kita udah tua. Saya bilang, hari gini tinggal Google part sama komponen, datang. Saya nggak peduli diganti 25% dari part and komponen, 50% saya nggak peduli. Karena kalau kita lakukan itu, produksi nambah. Kalau kita naikin dari 250 hari, mohon maaf. Ke 300 hari, nambah 50 hari kerja, produksi nambah 1/5 kali 16 juta ton, bisa nambah sekitar 3 juta ton lebih, 3,2. Nggak ada artinya ongkos itu. Kalau biaya kita turunin $10 kali 16 juta ton, kita menghemat 160 juta dolar, 16 triliun. Yang ketiga, saya dengar suka berantem Semen Padang, Gresik, berantem di pasaran, marketing, perang diskon, perang pasar. Saya lain kali kalau ada yang mau berantem silahkan di depan saya mau pecat. Saya minta kita rapat, mereka rapat. Mula-mula diajukan biaya kurang 25 sen. Hari nambah seminggu. Saya sama komisaris saya bilang, coret. Rapat lagi, seminggu lagi, datang lagi, usul biaya turun 50 sen. Hari tambah 2 minggu, coret lagi. Alasannya sederhana, mereka biasa terima sogokan dari pemasok. Kalau harga diturunin, nggak ada sogokan lagi buat pemasok. Ya, nah itu PT Semen Gresik yang sekarang bosnya jadi presidir Pertamina, si Dwi, saya coret 17 kali. PT Semen Padang kita coret barangkali 20 kali. Yang paling bandel PT Semen Tonasa, Pak Tabah, saya coret dia 27 kali. 3 bulan dia stres. Sampai anaknya bilang, Bapak gimana sih? Saya ujian aja cuma 1 kali bisa ujian ulang. Ini Bapak 27 kali. Dia benci banget sama saya. Tapi akhirnya saya sepakat,
kompromi $8. Apa? Pengurang biaya. $8 kali 16 juta, 16 juta ton kan $144 juta. 14 triliun, berapa tuh? 14 sekian triliun ya. Hari. Tidak aneh, tahun pertama untung naik dari 400 miliar ke hampir 1,8 triliun, tahun kedua naik 3,2 triliun. Akhir tahun pertama saya panggil penasihat kompensasi. Saya pengen tahu berapa gaji rata-rata 17 perusahaan nasional dan asing paling besar di Indonesia, berapa rata-rata gajinya. Mereka lapor segini, ya udah seluruh gaji direksi tak naikin. Akibatnya gaji karyawan juga naik. Seneng banget. 5 tahun yang lalu Pak Taba yang benci banget sama saya, dendam banget, dia datang ke rumah, dia bilang dia lapor, dia udah pensiun jadi presiden dirut dari Tonasa. Ya jujur aja saya paling benci lihat Bapak dulu waktu itu. Tapi saya sekarang terima kasih. Karena waktu Bapak masuk, untung Tonasa itu hanya 16 miliar. Kalau saya dengan gaya saya aja, paling banter 5 tahun naik 60 miliar. Dengan Bapak, plus keputusan Bapak buat nambah pabrik 3 juta ton, untung kita sekarang 700 miliar. Perusahaan paling menguntungkan seluruh Indonesia Timur, sehingga bonus saya pun belasan miliar. Saya terima kasih sama Bapak. Ya, jadi dimanapun kita berada, kita harus ngubah. Dan itu bukan hanya di dalam, bukan hanya di luar. Itu yang disebut sebagai konsistensi. Waktu saya mahasiswa seumur saudara, 22 tahun. Saya kaget ternyata ada 8 juta anak Indonesia umur SD yang nggak bisa sekolah karena nggak mampu bayar. Mana si Umar tadi? Umar, coba mana puisinya Rendra tadi? Akhirnya saya bikin gerakan anti kebodohan bersama Dewan Mahasiswa seluruh Pulau Jawa. Kita ingin memperjuangkan undang-undang wajib belajar 6 tahun sehingga anak-anak ini SD ini bisa sekolah. Kita demonstrasi ke DPR, menterinya kita demonstrasi, bikin paper. Jadi bukan hanya demo-demo doang. Sekarang aktivis, apa aktivis bisanya demo doang, bikin paper gak bisa. Sorry nih. Ya kita bikin policy papernya. Jadi guideline buat perjuangan teman-teman mahasiswa. Saya undang Rendra ke kampus ITB. Dia bikin puisi, terkenal sekali, nanti saya bacain di sini. Ya, Sebatang Lisong. Saya undang sutradara Indonesia paling top, namanya Sumanjaya, lulusan Rusia. Dia bikin film tentang perjuangan mahasiswa dan 8 juta anak yang nggak bisa sekolah ini. Udah sempat difotokopi belum? Nanti kamu fotokopi. Kayaknya ada 2 set nih. Mar. Ada 2 set. Dia bikin film yang muda dan yang bercinta. Nah, akibat bantuan seniman ini, para budayawan, gerakan mahasiswa, akhirnya pemerintah 1 tahun kemudian menyetujui undang-undang wajib belajar. Sehingga 8 juta anak bisa sekolah. Saudara kebayang nggak? Di luar sistem aja kita bisa ubah. 6 tahun yang lalu saya bersama Serikat Pekerja ya memperjuangkan undang-undang Social Security System, sistem jaminan sosial nasional. Pemerintahnya ogah-ogahan. Saya pimpin demonstrasi padahal saya mantan Menko loh. Ya, 20.000, 30.000 di depan istana, di depan DPR. Hampir kita jebol itu gedung DPR. Akhirnya pemerintah setuju, rakyat sekarang punya sistem jaminan sosial nasional. Saya bacakan sajaknya Rendra karena ini ada sejarahnya nih. Sajak Sebatang Lisong. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Kata-katanya kan lihat aja dahsyat banget. Rendra. Matahari terbit
Fajar tiba dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. Kuat sekali kan kata-katanya. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pohon-pohonan, tanpa tempat persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur, berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting, antri uang pensiunan. Dan di langit, para teknokrat berkata bahwa bangsa kita males, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala, dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termanggu-manggu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya. Di bawah iklan berlampu neon, berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi galau, suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudera. Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajakku, pamflet masa darurat. Apalah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apalah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Rendra, 19 Agustus 1977, ITB Bandung. Sajak ini dipersembahkan kepada para mahasiswa Institut Teknologi Bandung dan dibacakan dalam salah satu adegan film Yang Muda Yang Bercinta yang disutradarai oleh Sumanjaya. Ini sejarah, saudara. Kalau nggak ada undang-undang wajib belajar tuh di Indonesia. Yang saya ingin katakan, jangan merasa lemah. Saudara bisa kok. Memang ada risikonya. Saya gara-gara kritis ini di penjara di Sukamiskin 1,5 tahun. Ya, karena saya menulis pamflet buku putih perjuangan mahasiswa. Bukunya dilarang, dibredel, malah makin banyak yang fotokopi di seluruh Indonesia. Kemudian diterjemahkan oleh Profesor Ben Anderson dari Cornell Universitas. Nah, terjemahannya lebih bagus dari aslinya karena Profesor Ben tambahkan footnote-nya, konteksnya, angkanya, faktanya. Akhirnya diterjemahkan ke dalam 9 bahasa, bahasa Jerman, Jepang, Belanda. Ingat loh, umur 23 tahun loh. Saya mau nantang, saudara umur berapa sekarang? Apa yang udah dikerjain? Ya, jadi ini hanya sebagai pengantar. Saya memang mohon maaf mulai dari integritas. Ya, seharusnya kalau kita beragama justru integritas kita harus lebih tinggi dari orang yang kurang beragama. Tapi di Indonesia malah aneh, ke gereja tiap hari, ya kan, ke masjid tiap hari, ngaconya juga luar biasa gitu. Ya, karena agama itu cuman jadi ritual aja. Agama bukan jadi bagian dari kehidupan.